Halo, apa kabar? Kali ini kita akan coba bedah profesi guru dari sisi yang mungkin jarang banget kita lihat. Sisi perjalanan emosional dan spiritualnya. Ini bukan sekedar cerita, tapi sebuah roller coaster batin yang luar biasa. Kita awali dari sini ya, dari sebuah kutipan yang menurut saya dalam banget. Ini adalah inti dari segalanya. Fondasi dari seorang guru itu ya ini, niat yang tulus yang datangnya bukan dari iming-iming duniawi, tapi dari sebuah panggilan suci. Nah, konsep utama yang akan kita telusuri bareng-bareng ini namanya kurikulum cinta. Eits, tunggu dulu. Ini bukan kurikulum yang ada di sekolah ya. Anggap saja ini semacam peta perjalanan hati seorang guru. Peta emosional yang gak akan pernah kita temukan di buku teks manapun. Jadi, ini dia 5 babak dari roller coaster emosi yang akan kita ikuti. Mulai dari panggilan yang begitu suci, lalu diuji habis-habisan di kelas, sampai akhirnya menghadapi krisis. Tapi tenang, ada juga momen di mana cinta itu kembali, dan di akhir kita akan coba berefleksi bersama. Oke, kita mulai dari babak pertama. Semuanya itu berawal di sini. Di titik di mana semangatnya masih berkobar, dan niatnya, wah masih begitu murni. Inilah yang disebut panggilan ilahiyah. Jadi guru ini tuh melangkah ke dalam kelas bukan karena gaji atau status, tapi murni sebagai jawaban atas sebuah panggilan spiritual. Ada ketulusan yang luar biasa di awal perjalanannya, di mana niatnya tuh masih begitu hangat dan suci. Tapi, niat murni saja ternyata belum cukup. Sekarang kita masuk ke babak ujian. Disinilah idealisme itu dihadapkan langsung dengan kenyataan pahit di ruang kelas. Dan ujiannya datang dalam 2 bentuk. Pertama, perjuangan dengan ilmu. Bayangin udah coba semua metode, tapi kelas tetap gaduh. Di sini, idealismenya mulai tergores. Kedua, perjuangan dengan empati. Ketika dia lihat ada murid yang datang kelaparan, wah, beban itu terasa begitu nyata dan berat. Dan di sini, kita bisa lihat betapa jauhnya perbedaannya. Misi yang tadinya terasa suci, sekarang berhadapan dengan kekacauan kelas. Niatnya mau mengajarkan ilmu, tapi kenyataannya dia justru menyaksikan penderitaan. Panggilan ilahi itu sekarang rasanya seperti kegagalan yang terus berulang. Jurang ini mulai terasa sangat dalam. Sekarang, kita sampai di titik terendah dari perjalanan ini. Titik di mana semua beban itu rasanya udah terlalu berat untuk dipikul. Muncullah sebuah krisis yang menggoyahkan keyakinan paling dasar dari sang guru. Coba kita resapi rasa sakit di kalimat ini. Di saat dia sedang memberikan seluruh cintanya, yang dia dapatkan malah sebaliknya, disalahkan, dicurigai, ditekan. Ini adalah luka profesi yang paling menyakitkan. Jadi, yang paling bikin hancur itu apa? Perasaan dikhianati. Entah oleh sistem atau oleh keadaan. Cinta tulusnya justru dibalas dengan kecurigaan. Semangatnya mulai remuk, dan rasa frustrasinya memuncak. Dan di titik terendahnya, di tengah keputusasaan, dia cuma bisa berbisik, "Ya Allah, apakah Engkau masih melihatku?" Ini adalah momen di mana harapan itu rasanya benar-benar hilang. Tapi, justru di titik paling gelap inilah, secercah cahaya muncul. Sebuah momen penebusan yang datang tiba-tiba dan mengubah segalanya. Lalu, datanglah satu kalimat sederhana dari seorang murid. "Terima kasih Pak, sudah tidak menyerah pada saya." Cuma satu kalimat. Tapi kalimat inilah yang menjadi titik baliknya. Di tengah kehancurannya, pengakuan tulus ini mulai menyembuhkan semangatnya yang tadinya sudah remuk. Nah, inilah imbalan yang sesungguhnya. Bukan gaji, bukan pengakuan dari atasan, tapi kesadaran bahwa usahanya yang hampir hancur itu ternyata telah menyelamatkan setidaknya 1 jiwa. Itulah bayaran cinta yang sebenarnya. Dan dari situlah lahir sebuah kesadaran yang lebih tinggi, cinta peradaban. Dia akhirnya sadar setiap anak yang diajar itu adalah benih untuk masa depan. Mengajar itu bukan lagi sekedar pekerjaan, tapi sebuah tindakan untuk menanam peradaban. Inilah tujuan barunya yang akhirnya memberinya kedamaian. Oke, setelah kita mengikuti perjalanan emosional guru tadi, sekarang giliran kita. Mari kita coba arahkan kurikulum cinta ini ke dalam kehidupan kita masing-masing. Coba kita renungkan sejenak. Dalam perjalanan hidup Anda, kira-kira di momen apa atau di fase mana cinta dan semangat Anda itu benar-benar diuji sampai titik terendah? Di antara berbagai bentuk cinta dalam panggilan hidup kita, entah itu cinta pada tujuan, pada keluarga, pada sesama, atau pada nilai-nilai yang kita pegang, kira-kira mana yang paling sering kita lupakan di tengah kesibukan?
Dan pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Setelah semua roller coaster itu, setelah semua luka dan lelah, apa sih yang membuat Anda tetap bertahan sampai hari ini? Apa imbalan sejati Anda?